Kultivasi satu klik super system. Bab 511. Judul, Pengaturan Pasukan dan Jenderal yang Merencanakan Melawan Keluarga Xiao. Harus dikatakan, pil terobos hambatan tingkat raja yang dikeluarkan Luo Chen benar-benar mengenai titik lemahnya. Saat ini, pengawal rahasia Changlan berada dalam kesulitan. Terlepas dari Qi Jinzhao, yang memiliki beberapa bakat yang layak untuk dipelihara, generasi baru penjaga rahasia Changlan memang tidak memuaskan. Tidak hanya penjaga rahasia Changlan, tetapi juga kam rahasia. Dalam beberapa tahun terakhir, kam rahasia sering lahir di kam rahasia, dan bahkan ada beberapa keberadaan tahap Martial King. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kam rahasia jarang muncul di kam rahasia. Menerobos ke ranah Martial Sovereign sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di kam rahasia, apalagi alam Martial King. Dengan sebotol pil yang disediakan oleh Luo Chen, dia dapat mempertimbangkan untuk mengirim beberapa murid pengawal rahasia Changlan yang berbakat ke dalam kam rahasia. Juga, dia bisa memikirkan cara untuk membantu beberapa murid puncak Martial Sovereign di kam rahasia menerobos ke tahap Martial King. Kalau begitu, terima kasih, Penatua Wei. Luo Chen tersenyum, lalu menoleh ke Qi Jinzhao dan berkata, aku harus mengandalkanmu selama sisa hidupku. Luo Chen tidak mengira Penatua Wei tidak akan menolak. Bagaimanapun, keluarga Xiao dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Bahkan jika kekuatan Kabupaten Changlan dihancurkan, keluarga Xiao tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Demi tanah tandus di Kabupaten Changlan, keluarga Xiao tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tanpa bantuan penjaga rahasia Changlan, Luo Chen yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menghancurkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Namun, itu akan memakan banyak waktu. Untuk menghemat waktu, Luo Chen akhirnya menemukan penjaga rahasia Changlan. Dia percaya bahwa Penatua Wei akan dapat memahami hal ini juga. Kalau tidak, Penatua Wei tidak akan setuju dengan mudah. Jangan khawatir, saudara Luo. Qi Jinzhao menepuk dadanya dan berkata setelah mendengar kata-kata Luo Chen, aku jamin tidak ada satupun nyamuk dari keluarga Xiao yang bisa terbang keluar dari kota Kabupaten Changlan. Luo Chen mengangguk. Dia berkata dengan lemah, jika itu masalahnya, besok sore, serang keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tepat waktu, benar-benar mencabut kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengangguk pada Tetua Wei, lalu berbalik dan berjalan menuju penginapan di kota. Adapun mengapa dia mengatur waktu untuk serangan besok, itu wajar karena Luo Chen ingin menunggu kedatangan bulu emas. Ketika dia meninggalkan keluarga Luo, bulu emas berada di pengasingan, menerobos. Oleh karena itu, Luo Chen tidak membawa bulu emas bersamanya. Sebaliknya, dia meminta instruktur He untuk membawa bulu emas ke kota Kabupaten Changlan untuk menemukannya setelah bulu emas menerobos. Ketika dia memasuki stasiun penjaga Changlan, bulu emas telah mengirim pesan ke Luo Chen melalui kontrak jiwa. Luo Chen sudah membuat terobosan, tetapi dia perlu membiasakan diri dengan kekuatannya. Dia akan bisa mencapai kota Kabupaten Changlan besok sore. Setelah Luo Chen pergi, Penatua Wei dan Qi Jinzhao saling memandang. Penatua Wei mengangguk pada Qi Jinzhao dan kembali ke gudang harta karun Changlan. Qi Jinzhao segera memanggil orang kepercayaannya dan memberikan perintah satu demi satu. Malam itu, kota Kabupaten Changlan tampak tenang di permukaan, tetapi penjaga rahasia Changlan dan penjaga Kabupaten Changlan diam-diam mengepung pasukan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan di bawah komando Qi Jinzhao. Selama proses ini, Qi Jinzhao bahkan mengerahkan tentara Anwu untuk menutup daerah sekitar kota Kabupaten Changlan untuk mencegah murid keluarga Xiao meninggalkan kota Kabupaten Changlan. Ketika Luo Chen berada di penginapan, dia secara alami memperhatikan pergerakan penjaga rahasia Changlan. Ketika dia melihat ke arah di mana pasukan keluarga Xiao berada, dia tidak bisa menahan senyum dingin di wajahnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 512. Judul, Ketika Jin Yu tiba dia segera menyerang. Penjaga rahasia Changlan, kota Kabupaten Changlan, dan bahkan tentara Anwu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang dimobilisasi. Selain keluarga Xiao, kekuatan besar lainnya di kota Kabupaten Changlan juga memperhatikan anomali tersebut. Namun, penjaga kota Kabupaten Changlan hanya mengikuti perintah, dan perintah yang mereka terima bukanlah untuk mengepung keluarga Xiao, tetapi untuk menutup area tertentu atau memperkuat patroli di area itu. Oleh karena itu, berbagai kekuatan besar di kota, termasuk mata-mata yang diatur oleh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Qi Jinzhao.
Mereka hanya bisa secara diam-diam melaporkan berita ini kepada atasan masing-masing dan membiarkan mereka membuat keputusan. Terlepas dari pasukan pertahanan Kabupaten Changlan, baik tentara Anwu dan penjaga rahasia Changlan, informasi mereka diblokir oleh Qi Jinzhao. Terlepas dari beberapa ajudan terpercayanya, tidak ada orang lain yang tahu apa yang coba dilakukan Qi Jinzhao. Dalam waktu singkat, kota Kabupaten Changlan dalam keadaan panik. Setiap kekuatan besar di kota berada dalam bahaya. Sebaliknya, orang-orang biasa di kota tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka hanya merasa bahwa ada lebih banyak pasukan pertahanan di jalanan daripada biasanya. Selain itu, mereka tidak merasakan apa-apa lagi. Sore berikutnya, ketika Luo Chen meninggalkan penginapan, dia melihat jalanan masih dipenuhi orang. Di bawah mobilisasi skala besar dari Kabupaten Changlan, tentara Anwu dan penjaga rahasia Changlan, Qi Jinzhao masih mampu menjaga stabilitas kota Kabupaten Changlan dan bahkan merahasiakan berita tersebut. Ini membuat Luo Chen sangat memikirkan Qi Jinzhao. Setelah meninggalkan penginapan, Luo Chen langsung menuju gerbang kota. Tidak lama setelah itu, sosok bulu emas muncul di hadapan Luo Chen. Tuan, bulu emas datang terlambat. Ketika bulu emas melihat Luo Chen, ia buru-buru menyapanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Luo Chen melambaikan tangannya dan melihat bulu emas. Saat ini, bulu emas adalah martial sovereign kelas 9 yang nyata. Meskipun aura tertahan, itu masih memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ketika pejalan kaki melewati bulu emas, mereka secara tidak sadar mengambil jalan memutar di sekitarnya. Jelas, mereka takut dengan aura yang dipancarkan dari bulu emas. Ikuti aku ke kota. Luo Chen melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum dan membawa bulu emas menuju perkemahan penjaga rahasia Changlan. Ketika penjaga yang menjaga gerbang kota melihat tanda identitas penjaga rahasia Changlan di tangan Luo Chen, mereka mengizinkannya untuk membawa bulu emas ke kota. Mereka bahkan tidak maju untuk menanyainya. Kecepatan mereka tidak lambat. Segera, mereka melewati setengah kota dan muncul di luar stasiun penjaga Changlan. Qi Jinzhao telah menunggu di luar stasiun untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat kedatangan Luo Chen, cahaya terang melintas di matanya. Dia berjalan ke arah Luo Chen dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Luo, kapan kita akan bertindak?" Setelah berkata itu, Qi Jinzhao mengangkat tangannya dan membuat gerakan di lehernya, membuat gerakan untuk menggorok lehernya. Luo Chen memandang Qi Jinzhao dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah semua pria sudah diatur?" "Jangan khawatir, Saudara Luo," kata Qi Jinzhao dengan bangga. "Meskipun aku memiliki bakat kultivasi dan jenius jalan pil, aku pikir aku lebih baik dari kamu dalam hal memimpin pasukan. Aku telah diam-diam mengepung keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan. Selama aku memberi perintah, bahkan seekor tikus pun tidak akan bisa merangkak keluar dari gerbang keluarga Xiao." Luo Chen menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Karena itu masalahnya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Berikan saja perintahnya." Kultivasi 1 klik super system. Bab 513. Judul, Jauh di dalam klan Xiao seorang teman lama. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Qi Jinzhao berbicara, Luo Chen membawa bulu emas dan berjalan menuju area perumahan keluarga Xiao. Qi Jinzhao tidak ragu-ragu ketika dia melihat ini. Dia berbalik dan memasuki stasiun penjaga Changlan. Sesaat kemudian, sejumlah besar tentara penjaga rahasia Changlan bergegas keluar dari perkemahan, dan banyak dari mereka adalah tentara Anwu. Mengikuti para praktisi pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu ini meninggalkan stasiun penjaga Changlan adalah serangkaian perintah militer. Di bagian barat kota Kabupaten Changlan, ada hamparan halaman yang terus-menerus. Disinilah keluarga Xiao berada. Luo Chen dan bulu emas muncul di luar pintu masuk keluarga Xiao. Melihat plakat yang tergantung tinggi di atas kusen pintu dengan kata-kata Xiao Mansion tertulis di atasnya, Luo Chen tersenyum dingin dan memesan bulu emas. "Bulu emas, panggil pintunya." Bulu emas menganggukkan kepalanya dan menyalakan api ungu tenang di tangannya. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan bola api terbang keluar, langsung mendarat di plakat Xiao Mansion dan membakarnya menjadi abu. Selanjutnya, bulu emas maju 2 langkah dan meninju pintu Xiao Mansion, menghancurkannya berkeping-keping. Boom! Sebuah suara membosankan terdengar. Pintu kayu yang rusak jatuh ke tanah, menyebabkan sejumlah besar debu berterbangan ke udara. Kedua penjaga keluarga Xiao, yang bertanggung jawab menjaga pintu, sedang tidur nyenyak. Mereka dibangunkan oleh suara itu dan melihat ke arah pintu.
Tangisan melengking bergema di langit di atas Xiao Mansion. Seseorang membuat masalah? Di kedalaman Xiao Mansion, di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah, sejumlah besar keluarga Xiao berkumpul bersama. Pemimpinnya adalah pria parubaya, dan orang yang duduk di depan adalah Xiao Hen, yang memiliki konflik dengan Luo Chen di kota Lingyun. Penjaga rahasia Changlan, Kabupaten Changlan, dan bahkan tentara Anwu telah dimobilisasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pria parubaya yang duduk di kursi utama memandang orang-orang di bawah dan berkata dengan ekspresi serius. Paman ketujuh, apa yang perlu dikhawatirkan? Xiao Hen berkata dengan acuh tak acuh. Tempat kecil seperti Kabupaten Changlan, keributan besar macam apa yang bisa ditimbulkannya? Bahkan jika pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu mengerahkan pasukan mereka tidak mungkin datang untuk keluarga Xiao. Bahkan jika mereka memiliki 10 nyali, sekelompok udik desa dari Kabupaten Changlan ini tidak akan berani menyerang keluarga Xiao. Pria parubaya itu menatap Xiao Hen dalam-dalam ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, wanita berbaju merah mencibir dan berkata dengan jijik, aku tidak tahu siapa itu di kota Lingyun, tetapi aku tidak tahu siapa itu. Dia dipukuli oleh udik desa dan melarikan diri dengan panik. Dia telah kehilangan semua wajah keluarga Xiao kita. Wajah Xiao Hen berubah pucat ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia dikalahkan oleh Luo Chen di kota Lingyun, dia pernah menjadi bahan tertawaan keluarga Xiao, dan dia bahkan diasingkan ke tempat seperti kota Kabupaten Changlan. Untungnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Li, dan memiliki pendukung yang kuat. Oleh karena itu, meskipun dia diasingkan ke dunia luar, dia masih dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Kabupaten Changlan. Hidupnya cukup nyaman. Namun, karena Xiao Li terluka oleh banyak orang di Dream Ancient Land beberapa waktu lalu, dia terluka parah dan hampir mati. Hari-harinya menjadi sulit untuk dijalani. Lagi pula, satu-satunya pendukungnya hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika Xiao Li pulih dari luka-lukanya, dia takut peningkatan kekuatannya akan menunda banyak waktu, dan statusnya di keluarga Xiao akan banyak diturunkan. Dalam keadaan seperti itu, situasinya secara alami tidak akan baik. Awalnya, dia masih bisa bertindak tirani di keluarga Xiao Kabupaten Changlan, tetapi sejak Xiao Li terluka, dia menjadi sasaran banyak orang, dan banyak dari mereka bahkan berani memprovokasi dia. Dan orang yang paling berkonflik dengannya adalah gadis berbaju merah di depannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 514. Judul, Gadis berbaju merah seseorang membuat masalah. Namun, Xiao Hen hanya bisa menelan amarahnya memikirkan identitas gadis berpakaian merah itu. Dia menatap gadis berpakaian merah dengan kebencian di matanya. Sampah. Ketika dia melihat tatapan Xiao Hen, gadis berbaju merah itu mendengus dingin dan menghina. Linger, pria parubaya yang memimpin berteriak saat melihat ini. Jangan kasar. Gadis berbaju merah itu melengkungkan bibirnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih memandang Xiao Hen dengan jijik. Melihat ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan sakit kepala. Putrinya pandai dalam segala hal, hanya saja dia tidak tahu bagaimana menahan amarahnya. Ketika Xiao Li masih hidup, putrinya memiliki banyak konflik dengan Xiao Hen. Sekarang Xiao Li terluka parah, putrinya menjadi semakin tidak bermoral. Nona, pemimpin benar, lelaki tua di sebelah gadis berbaju merah itu menasihati. Sekarang keberadaan penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu tidak diketahui, kita harus ekstra hati-hati. Sekarang bukan waktunya untuk bertingkah seperti ini. Gadis berbaju merah itu menggerakkan mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia memalingkan wajahnya dan tidak menatap Xiao Hen. Pria parubaya yang memimpin menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat ini. Kemudian, dia berkata, penatua ketiga benar. Saat ini, pergerakan pengawal rahasia Changlan di tentara Anwu masih belum diketahui. Kita harus berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikannya, kata, teriakan melengking datang dari arah gerbang utama. Seseorang membuat masalah? Boom! Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah pucat. Dia berdiri dari tempat duduknya dan melepaskan aura puncak martial sovereign. Dia dengan dingin berkata, Ling Er, pergi dan lihat siapa yang berani membuat masalah di keluarga Xiao kita. Gadis berbaju merah itu mengangguk. Dia melepas cambuk panjang yang tergantung di pinggangnya dan berjalan menuju gerbang. Setelah gadis berpakaian merah pergi, pria parubaya yang memimpin terlihat sedikit lebih baik.
Namun, masih ada niat membunuh yang melonjak di matanya. Dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya, semuanya, pergi dan buat beberapa pengaturan sehingga para murid klan akan lebih waspada. Pada saat ini, seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Aku khawatir seseorang telah diam-diam memerintahkan mereka untuk menyerang keluarga Xiao kita. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang di aula mengangguk bersamaan. Setelah itu, mereka bubar dan meninggalkan aula. Di pintu masuk utama Xiao Mansion, Luo Chen melewati pintu utama yang runtuh dan berjalan menuju bagian dalam Xiao Mansion. Di depannya, api ungu gelap di tangan bulu emas bangkit dan menghancurkan keluarga Xiao yang menghalangi jalannya. Di jalan-jalan di luar Xiao Mansion, banyak warga sipil yang tertarik dengan keributan itu berkumpul. Setelah itu, pasukan pertahanan Kabupaten Changlan dan tentara Anwu dengan cepat mengepung Xiao Mansion di bawah pengaturan Qi Jinzhou. Kali ini, Xiao Mansion mendapat masalah besar. Di antara kerumunan, seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat adegan ini. Cambuk ini seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Seseorang di samping mendengus dingin. Jelas, dia sangat tidak puas dengan keluarga Xiao. Itu benar. Keluarga Xiao telah bertindak tirani di Kabupaten Changlan kita begitu lama. Akhirnya pembalasan mereka. Seseorang di samping menimpali, aku tidak tahu bagaimana keluarga Xiao akan menangani ini, tapi aku pikir akan lebih baik jika semua orang dari keluarga Xiao mati di sana, tidak satupun dari mereka akan mati. Dibiarkan hidup. Luo Chen samar-samar bisa mendengar diskusi datang dari belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menyerang keluarga Xiao. Awalnya, aku hanya ingin membalas dendam atas dendam pribadiku, tetapi sekarang, aku telah menyingkirkan kejahatan untuk orang-orang. Kultivasi satu klik super system. Bab 515. Judul, dia seperti pisau panas memotong mentega dengan mudah ditangkap. Luo Chen dan bulu emas berjalan di sepanjang jalan menuju aula utama keluarga Xiao. Meskipun ada beberapa orang yang mencoba menghentikan mereka bahkan tidak bisa bertahan satu putaran di depan bulu emas dan terbunuh olehnya. Namun, sebelum Luo Chen bisa berjalan jauh, seorang wanita berbaju merah buru-buru berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat Luo Chen dan bulu emas, wajahnya menjadi pucat. Dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan mencambuknya ke bulu emas. Dari mana orang biadab ini berasal? Beraninya dia membuat kekacauan di Xiao Mansionku? Suara gadis berbaju merah bergema di langit di atas Xiao Mansion, membawa niat membunuh yang tersembunyi. Martial Sovereign kelas 2, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran ketika dia melihat gadis berpakaian merah itu. Gadis ini tampaknya seusia dengannya, tetapi basis kultivasinya telah mencapai Grandmaster kelas 2. Bakat seperti itu lebih dari cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk memasuki Flowing Cloud Institution. Bahkan jika dia tidak memasuki Flowing Cloud Institution, dengan bakat gadis ini, dia pasti menjadi seorang jenius yang diasuh oleh keluarga Xiao. Mengapa dia muncul di tempat seperti Kabupaten Changlan? Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Ketika gadis berpakaian merah mendengar kata-kata Luo Chen, dia mendengus dingin dan berkata, berlutut dan mohon belas kasihan sekarang. Aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup kamu. Setelah mengatakan itu, gadis berbaju merah itu mengayunkan cambuk panjang di tangannya. Cambuk panjang yang awalnya ditujukan pada bulu emas melolong ke arah Luo Chen. Dia hanya Grandmaster peringkat 2 belaka. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik. Belum lagi dia sudah menjadi Martial Spirit kelas 5. Bahkan ketika dia masih seorang Grandmaster, dia tidak pernah takut pada Martial Spirit. Gadis berbaju merah benar-benar menemukan orang yang salah untuk mengatakan ini. Sungguh anak yang sombong. Ketika gadis berbaju merah mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Zen Qi di tubuhnya melonjak liar, dan cambuk yang ditujukan ke Luo Chen menjadi lebih cepat, menghasilkan suara siulan. Jika seorang seniman bela diri yang lemah terkena cambuk gadis ini, mereka mungkin akan terluka parah di tempat. Namun, menghadapi serangan gadis berbaju merah itu, Luo Chen terus berjalan santai ke depan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Seolah-olah serangan mengejutkan itu tidak ada sama sekali. Wajah gadis itu berubah pucat. Dia diam-diam mengaktifkan Zen Qi, menyebabkan kecepatan turunnya cambuk meningkat 30% lagi. Namun, sebelum cambuk itu mendarat di tubuh Luo Chen,
telapak tangan yang terbakar dengan api ungu Netherworld terbentang secara diagonal dan meraih cambuk panjang itu. Dengan meremas, cambuk panjang itu patah menjadi dua bagian. Jika kamu ingin menyentuh masterku, kamu harus melewatiku dulu. Bulu emas dengan santai membakar setengah cambuk panjang di tangannya menjadi abu. Itu menatap gadis berpakaian merah dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat berbicara, bulu emas dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan api ungu Nether naik ke udara. Kemudian, itu berubah menjadi ular yang menyala, dan menerkam ke arah gadis berpakaian merah. Biarkan dia hidup-hidup, kata Luo Chen acuh tak acuh saat melihat aksi bulu emas itu. Setelah dia selesai berbicara, Luo Chen berjalan lurus menuju aula utama. Ketika bulu emas mendengar kata-kata Luo Chen, ia melambaikan tangan kanannya dan ular api yang terbang menuju gadis berpakaian merah dengan cepat berubah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tali yang menyala. Sebelum gadis berbaju merah bisa bereaksi, itu mengikat gadis berbaju merah di tempat. Setelah melakukan semua ini, bulu emas membawa gadis berpakaian merah dengan satu tangan dan mengikuti Luo Chen ke aula utama Xiao Mansion. Ketika penjaga keluarga Xiao di sekitarnya melihat gadis berpakaian merah ditangkap oleh bulu emas, mereka bergegas menuju bulu emas seolah-olah mereka sudah gila, mencoba menyelamatkan gadis berpakaian merah dari bulu emas. Namun, para penjaga ini dan keluarga Xiao lebih lemah dari gadis berpakaian merah. Mereka bahkan tidak bisa mendekati bulu emas sebelum mereka dihancurkan oleh api 9 Nether yang dipancarkan dari bulu emas. Sangat cepat, Luo Chen dan bulu emas melewati halaman depan Xiao Mansion dan memasuki aula utama Xiao Mansion. Kultivasi 1 klik super system. Bab 516. Judul, Waspada Tikus bertanya meski kamu tahu jawabannya. Di aula utama Xiao Mansion, pria parubaya yang menerima berita itu dengan cepat bergegas dan melihat gadis berpakaian merah yang sedang digendong oleh bulu emas. Ling Er, pria parubaya itu menatap gadis berbaju merah itu dan langsung berteriak. Di belakang pria parubaya itu, Xiao Hen menatap Luo Chen yang tenang di samping bulu emas dan berteriak, "Luo Chen?" Mendengar kata-kata Xiao Hen, para ahli dari keluarga Xiao di aula utama tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dengan tatapan serius di mata mereka. Ketika Xiao Hen berada di kota Lingyun, dia dipukuli oleh seorang barbar kota Lingyun karena nyonya muda keluarga Sun Er. Karena alasan ini, status Xiao Hen di keluarga Xiao turun drastis. Setelah Xiao Li terluka parah, dia menjadi orang terakhir di keluarga Xiao, dan siapapun bisa menginjaknya. Penduduk asli kota Lingyun yang telah memukuli Xiao Hen disebut Luo Chen. Kemudian, ia bergabung dengan Flowing Cloud Institution dan membuat nama untuk dirinya sendiri di Flowing Cloud Institution. Bahkan Xiao Li terluka parah karena Luo Chen, yang menyebabkan status Xiao Li di keluarga Xiao menjadi genting. Sekarang setelah mereka melihat reaksi Xiao Hen, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Luo Chen adalah Luo Chen yang telah mengalahkan Xiao Hen dan membuat dirinya terkenal di Flowing Cloud Institution? Martial Spirit kelas 5, pria parubaya yang memimpin memandang Luo Chen dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen mampu membuat nama untuk dirinya sendiri di Flowing Cloud Institution, kekuatannya jelas tidak lemah. Namun, menurut informasi yang dia peroleh, Luo Chen hanyalah seorang Grandmaster bawaan ketika dia meninggalkan Flowing Cloud Institution dan menuju ke Dream Ancient Land di Northern Sea County. Kemudian, dia hanya melukai Xiao Li karena bantuan seorang praktisi Martial King yang bersembunyi di tanah kuno mimpi. Kekuatannya sendiri mungkin tidak sekuat itu. Namun, itu hanya kurang dari setengah bulan sejak Dream Ancient Land ditutup, dan Luo Chen telah mencapai Martial Spirit kelas 5. Belum lagi para jenius keluarga Xiao, bahkan kebanggaan surga dari klan Phoenix, Ratu Phoenix Huang Mengxuan, yang namanya mengguncang benua semesta 300 tahun yang lalu, tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan kultivasi ini. Mengambil napas dalam-dalam, pria parubaya itu menatap Luo Chen dan berkata dengan ketakutan, "Jadi itu Tuan Muda Luo. Bolehkah aku tahu mengapa Tuan Muda Luo memaksa masuk ke Xiao Mansion kita hari ini?" Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen tidak datang dengan niat baik, putri satu-satunya masih di tangan Luo Chen. Meskipun dia ingin mencabik-cabik Luo Chen, pria parubaya itu dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata kepada Luo Chen. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Ada sedikit ejekan di matanya. Dia berkata dengan lemah, "Mengapa kamu perlu bertanya jika kamu tahu jawabannya?" Dia tidak berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Xiao akan begitu bodoh sehingga dia tidak akan bisa menebak apa yang ingin dia lakukan.
Bahkan seorang idiot seperti Xiao Hen akan bisa menebak apa yang sedang terjadi. Luo Chen tidak berpikir bahwa pria parubaya yang mengendalikan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak akan bisa menebak apa yang sedang terjadi. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Tentu saja, dia bisa menebak niat Luo Chen, tetapi justru karena inilah dia mengajukan pertanyaan meskipun dia tahu jawabannya. Bagaimanapun, putri satu-satunya masih ada di tangan Luo Chen. Jika Tuan Muda Luo ada di sini untuk Xiao Hen, sampah itu, pria parubaya itu menenangkan diri. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya. Dia meraih Xiao Hen, yang ada di belakangnya, dan melemparkannya ke depan Luo Chen. Dia berkata dengan dingin, sampah ini menyinggung Tuan Muda Luo sebelumnya karena dia buta. Bagaimana Tuan Muda Luo akan menghadapinya? Keluarga Xiao aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan menyerahkan Xiao Hen dengan mudah. Bagaimanapun, yang berdiri di belakang Xiao Hen adalah Xiao Li. Tapi sekarang Xiao Li terluka parah dan statusnya dalam bahaya, status Xiao Hen secara alami turun. Dengan statusnya, dia bisa dengan mudah berurusan dengan Xiao Hen. Kultivasi satu klik super system. Bab 517. Judul, dia tidak punya pilihan selain menyerang, siapa kamu pikirmu? Luo Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat aksi pria paruh baya itu. Ada ejekan yang tidak tersamar di wajahnya. Jika keluarga Xiao bisa begitu menentukan saat Xiao Hen dan Luo Chen berkonflik, Luo Chen mungkin tidak akan menargetkan keluarga Xiao. Namun, setelah dia memasuki Flowing Cloud Institution, Xiao Li semakin memprovokasi dia. Belakangan, keluarga Xiao telah menyerang Tian secara rahasia berkali-kali, mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Sekarang, bahkan jika konflik antara keluarga Luo dan keluarga Xiao tidak disebutkan, Luo Chen dan keluarga Xiao seperti api dan air. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang dari keluarga Xiao pergi dengan mudah? Lagi pula, Luo Chen tahu betul orang macam apa keluarga Xiao itu. Demi keuntungannya sendiri, keluarga Xiao bahkan bisa berkolusi dengan musuh bebuyutan klan manusia, klan tulang, dan klan hantu. Jika dia membiarkan tumor keluarga Xiao terus ada, Luo Chen takut keluarga Xiao akan diam-diam berkomplot melawannya setiap hari. Sekarang dia telah menyerang Xiao Mansion, dia benar-benar berselisih dengan keluarga Xiao. Bahkan jika keluarga Xiao dari ibu kota tidak dapat menghadapinya karena musuh dari semua sisi, selama keluarga Xiao menemukan kesempatan, Luo Chen percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan pernah membicarakan moralitas dengannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Luo Chen peduli dengan Xiao Hen belaka? Masih ada beberapa kata yang tersisa untuk diucapkan. Jejak kesuraman melintas di mata pria parubaya itu ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Baginya untuk dapat menempati posisi saat ini dan mengambil alih bisnis keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, terlepas dari kekuatannya sendiri, kemampuannya untuk membaca pikiran orang secara alami tidak buruk. Melihat ekspresi Luo Chen, pria parubaya itu tahu betul bahwa masalah hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat ini, Xiao Hen, yang diusir oleh pria parubaya, memiliki tatapan sengit di matanya. Dengan flip pergelangan tangannya, belati memancarkan rasa dingin yang mengejutkan tiba-tiba muncul di tangannya dan menusuk ke arah dada Luo Chen. Belati memiliki warna hijau pucat yang mengerikan dan bau memuakkan datang dari belati. Jelas, belati ini diracuni. Jika ditusuk, konsekuensinya bisa dibayangkan. Luo Chen sepertinya tidak melihat gerakan Xiao Hen. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Tepat saat belati hendak menusuk Luo Chen, sosok berbaju merah tiba-tiba muncul di depannya. Bulu emas telah muncul di sebelah kiri Luo Chen di beberapa titik. Gadis berbaju merah, yang memegang bulu emas di tangan kanannya, digunakan sebagai tameng di depan Luo Chen. Bang! Suara angin pecah bisa terdengar di udara. Pada saat berikutnya, Xiao Hen memuntahkan darah dan dikirim terbang. Belati di tangannya jatuh ke tanah. Pakaian di punggung Xiao Hen tercabik-cabik, dan jejak telapak tangan merah muncul di punggungnya. Itu terlihat sangat menakutkan. Pria parubaya yang berdiri di depan Xiao Hen perlahan menarik telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat bulu emas dan Luo Chen. Beraninya kau membuat masalah di Xiao Mansionku? Kemampuan macam apa itu menggunakan gadis lemah sebagai perisai? Pria parubaya itu memelototi Luo Chen dan bulu emas dan berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Jika dia tidak bertindak tepat waktu, belati Xiao Hen akan menembus gadis berpakaian merah itu. Dia tahu betul asal-usul belati.
Bahkan jika dia ditikam, racun mematikan di atasnya akan membuatnya menderita, apalagi gadis berbaju merah yang hanya Grandmaster tahap kedua. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, bulu emas tidak menunggu Luo Chen untuk berbicara. Ia berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika kita bertarung tatap muka, kamu pikir kamu siapa?" Setelah mengatakan itu, bulu emas menatap Luo Chen dengan tatapan bertanya. Ia bertanya, "Master?" Kultivasi satu klik super system. Bab 518. Judul, Kultivasi Bumi Tahap Heaven Human Unity Tingkat Rendah. Lakukan sesukamu, selama kamu tidak mengacaukan bisnis yang tepat, itu saja. Setelah mendengar kata-kata bulu emas, Luo Chen mengeluarkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap dan berkata kepada bulu emas. Sebelumnya, bulu emas yang menyerang, tapi dia sepertinya ada di sini untuk bersenang-senang. Dari saat dia memasuki keluarga Xiao, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Sekarang bulu emas ingin bersenang-senang dengannya, dia secara alami tidak bisa sesantai sebelumnya. Terima kasih Tuan, bulu emas segera bersukacita setelah mendengar ini. Kemudian, itu melemparkan gadis berpakaian merah ke samping. Itu menatap pria parubaya dan berkata dengan dingin, "Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengalahkanku, aku akan membiarkan gadis itu pergi." Saat berbicara, aura martial sovereign kelas 9 di tubuh bulu emas tiba-tiba meledak, dan api ungu tenang di tangannya mulai berdenyut. Itu memberikan perasaan menindas yang sangat kuat. Puncak martial sovereign, tidak heran kamu berani datang ke Xiao Mansionku dan bertindak kurang ajar. Pria parubaya itu merasakan aura yang memancar dari tubuh bulu emas, dan dia berteriak dengan keras, "Kamu berani datang ke Xiao Mansionku hanya dengan puncak martial sovereign, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh pria parubaya itu juga memancarkan puncak basis kultivasi martial sovereign. Tangannya ditutupi dengan sepasang sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke bulu emas. Angin dari tinju melolong, membuat wajah orang terluka. Dan dimanapun tinju pria parubaya itu lewat, ruang itu sedikit terdistorsi, menunjukkan betapa kuatnya tinju ini. "Mati!" Pria parubaya itu berteriak, dan tinjunya menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan bulu emas jatuh di bawah tinjunya. "Aku tidak menyangka bahwa Master Ketujuh akan dapat mengolah teknik tinju ini ke tahap Heaven Human Unity." Keluarga Xiao, yang berdiri di sekitar, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat gerakan pria paruh baya itu. Anak itu dalam masalah. Kekuatan tinju penghancur bumi ini luar biasa, dan sekarang, itu telah ditembus ke tahap Heaven Human Unity oleh kultivasi Master Ketujuh. Aku khawatir tidak banyak orang di dalamnya. Alam yang sama yang dapat menahan pukulan dari Tuan Ketujuh. Teknik tinju dari kultivasi pria parubaya itu adalah teknik rahasia keluarga Xiao, teknik tinju langkah bumi tingkat rendah. Kekuatannya luar biasa, dan tidak kalah dengan banyak teknik tinju tanah tingkat menengah. Oleh karena itu, teknik tinju ini tidak dianggap sejumlah kecil orang di kultivasi keluarga Xiao. Namun, tidak banyak orang seperti pria parubaya yang bisa menggunakan teknik tinju ini untuk menerobos ke tahap Heaven Human Unity. Bagaimanapun, teknik tinju peringkat bumi sangat misterius. Jika itu adalah seorang jenius dari Flowing Cloud Institution, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mencapai tahap Heaven Human Unity. Mereka yang memiliki bakat sedikit lebih lemah bahkan bisa mencapai tahap Heaven Human Unity dalam 3-5 tahun. Mereka yang memiliki bakat yang lebih baik hanya membutuhkan 1,5 tahun. Namun, keluarga Xiao bukanlah tempat di mana para jenius seperti Flowing Cloud Institution berkumpul. Terlepas dari beberapa jenius top, itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di keluarga Xiao jika mereka bisa memajukan teknik tinju kelas bumi ke level Heaven Human Unity. Ketika bulu emas mendengar diskusi di sekitarnya, ia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Apakah sangat kuat untuk mencapai tahap Heaven Human of Unity dengan keterampilan bela diri peringkat rendah? Mengesampingkan fakta bahwa bakat bawaan kultivasinya sangat tidak normal, mampu dengan mudah memahami keterampilan kultivasi langkah surga dan keterampilan bela diri kepada Master Heaven Human Unity dan alam, bahkan dia sendiri telah memahami tidak kurang dari 5 Heaven Human Unity dan keterampilan bela diri langkah bumi tahap alam. Hanya saja dengan keberadaan 9 Nether Flame, orang biasa tidak bisa memaksanya untuk menggunakan keterampilan bela diri. Tepat saat tinju pria parubaya itu hendak mendarat di tubuh bulu emas, api ungu Netherworld tiba-tiba bangkit dari tubuh bulu emas,
membentuk penghalang api tebal, menghalangi jalan yang harus dilalui tinju pria paruh baya itu. Kultivasi satu klik super system. Bab 519. Judul, dengan tebasan cepat Jin Yu memamerkan kekuatannya. Tinju pria paruh baya itu mendarat di penghalang api di depan bulu emas, menyebabkan riak muncul. Beberapa api terbang ke segala arah, mendarat di tubuh anggota keluarga Xiao di sekitarnya, menyelimuti mereka dan membakarnya menjadi abu. Ketika anggota keluarga Xiao di sekitarnya melihat adegan ini, mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Mereka menatap bulu emas dengan ketakutan, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Luo Chen melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Api pada bulu emas adalah api 9 meter yang berasal dari 6 jalan reinkarnasi, dan itu juga salah satu api surgawi yang diketahui yang dapat diwariskan. Sebagai api surgawi yang legendaris, meskipun memiliki banyak kegunaan ajaib, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Basis kultivasi anggota keluarga Xiao di sekitarnya tidak dianggap tinggi. Yang terkuat dari anggota keluarga Xiao yang dibakar menjadi abu hanyalah martial spirit kelas 3. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Luo Chen. Akan aneh jika mereka bisa bertahan hidup setelah tertangkap basah oleh 9 meter flame. Alasan mengapa gadis berpakaian merah bisa bertahan di bawah 9 meter flame adalah karena Luo Chen telah memerintahkan bulu emas untuk membuatnya tetap hidup. Di bawah kendali bulu emas yang disengaja, gadis berpakaian merah itu mampu bertahan. Jika tidak, dengan basis kultivasi Grandmaster kelas 2 gadis berpakaian merah, dia akan langsung dibakar menjadi abu oleh 9 meter flame. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Mata pria paruh baya itu juga dipenuhi ketakutan. Dia melirik gadis berbaju merah, yang diikat oleh rantai yang dibentuk oleh 9 meter flame, dan tangannya tanpa sadar bergerak sedikit. Jelas bahwa dia mengkhawatirkan gadis berbaju merah itu, jadi dia tidak berani menyerang dengan kekuatan penuhnya. Kamu berani menyembunyikan kekuatanmu ketika kamu bertarung denganku? Merasakan bahwa gerakan pria paruh baya itu menjadi lebih lambat, wajah bulu emas menjadi sedikit lebih dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sejumlah besar api ungu bawah berkumpul di tangannya, membentuk pedang panjang. Kemudian, dia menusukkannya langsung ke pria paruh baya itu. Saat pedang panjang itu menyerang, niat pedang yang menakjubkan terpancar dari tubuh bulu emas, menyebabkan orang tidak berani melihatnya secara langsung. Luo Chen merasakan niat pedang pada tubuh bulu emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bulu emas benar-benar memahami One Slash of Shocking Flood begitu cepat. Luo Chen juga sedikit terkejut dengan kemampuan pemahaman bulu emas. Tebasan Shocking Flood ini diajarkan kepada bulu emas melalui kontrak jiwa ketika dia bosan. Awalnya, Luo Chen hanya bosan, jadi dia memberikannya ke bulu emas. Ini bisa dianggap sebagai ujian. Namun, dia tidak menyangka bahwa bulu emas akan dapat sepenuhnya memahami tebasan Shocking Flood dalam waktu sesingkat itu. Meskipun belum mencapai tahap Heaven Human Unity, itu sudah mencapai penyempurnaan yang mendominasi, dan dia bahkan telah memahami niat pedang dengan tebasan Shocking Flood. Namun, setelah dipikir-pikir, bulu emas, bagaimanapun, adalah salah satu bulu emas paling terkenal di 6 jalan reinkarnasi. Meskipun belum sepenuhnya berubah, itu masih belum menyelesaikan transformasinya. Tetapi tidak sulit untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Menenangkan dirinya, Luo Chen memegang pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap dengan satu tangan. Matanya menyapu keluarga Xiao di sekitarnya, berusaha mencegah siapapun menyerangnya secara diam-diam. Di sisi lain, ekspresi pria paruh baya itu berubah saat berhadapan dengan pedang bulu emas. Dia tidak lagi peduli dengan gadis berbaju merah itu. Tangannya mengepal, dan sarung tinju di tangannya memancarkan lapisan cahaya redup. Kemudian, pria paruh baya itu melambaikan tangannya berulang kali, dan dengan kekuatan yang menakutkan, dia langsung menghadapi pedang menyala yang telah ditusukkan oleh bulu emas. Dang, celang, swish. Suara tabrakan terus-menerus terdengar, dan sejumlah besar api menyembur ke segala arah. Keluarga Xiao, yang berada di sekitarnya, dengan cepat mundur, takut dia akan disentuh oleh 9 api neter. Bagaimanapun, mereka telah dengan jelas melihat konsekuensi dari mereka yang tersentuh oleh 9 meter flame. Tidak ada yang ingin menderita bencana yang tidak layak. Kultivasi satu klik super system. Bab 520. Judul, menangkap pemimpin musuh yang berlawanan dengan kekerasan yang sama. Luo Chen masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak melakukan gerakan menghindar saat berhadapan dengan 9 api neter.
Karena kontrak jiwa antara dia dan bulu emas, api 9 meter tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa 9 meter Flame adalah api surgawi yang unik dari ras Nether Devil Rock, itu sama dengan Nirvana Flame dari klan Phoenix. Bahkan jika orang luar mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Dengan adanya kontrak jiwa, Luo Chen akan dapat meminjam 9 Nether Flame of bulu emas. Dari waktu ke waktu, api 9 meter akan mendarat di tubuh Luo Chen, tetapi bahkan tidak membakar pakaian di tubuh Luo Chen sebelum menghilang ke udara. Ketika keluarga Xiao melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mereka telah menyaksikan kekuatan api ungu gelap dengan mata kepala sendiri. Beberapa murid keluarga Xiao yang tidak lemah langsung berubah menjadi abu setelah disentuh oleh api ungu gelap. Luo Chen sebenarnya mampu menahan serangan api ungu gelap tanpa menderita luka apapun, bahkan tanpa fluktuasi yuan asli sedikit pun. Hanya dengan tubuhnya saja, dia mampu menahan serangan api ungu gelap. Tingkat kultivasi apa yang harus dia capai untuk mencapai itu? Dengan pengalaman mereka secara alami tidak bisa menebak kedalaman di balik ini. Dan pria parubaya dengan mata yang tajam itu sudah tidak mampu menahan serangan bulu emas. Dia penuh dengan kekurangan. Jika bukan karena bulu emas yang berniat mempermainkannya, pria parubaya itu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Cepat lari, kembali ke ibu kota dan laporkan kembali. Yuan asli di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi. Pria parubaya itu menggunakan kesempatan ini untuk memblokir serangan bulu emas dan buru-buru berteriak pada keluarga Xiao yang mengelilinginya. Keluarga Xiao, yang berada di aula utama, mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu dan segera berteriak ke arah luar. Pada saat yang sama, dia memerintahkan keluarga Xiao yang bergegas menuju aula utama untuk segera berlari keluar. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Jejak penghinaan melintas di matanya. Dia menyingkirkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap dan pergi ke samping untuk mencari kursi untuk diduduki. Dia berkata kepada bulu emas, biarkan dia hidup. Ketika bulu emas mendengar ini, pedang yang semula ditujukan pada pria parubaya itu miring ke samping. Pedang menyala itu melewati bahu kiri pria parubaya itu dan menebas. Api 9 meter yang melekat padanya langsung membakar lengan kiri pria parubaya itu menjadi abu. Kemudian, bulu emas menyebarkan pedang menyala di tangannya. Itu mengepalkan tinjunya dan menghadapi pria parubaya itu. Sebagai binatang buas, itu adalah binatang buas aneh yang ada di 6 jalan reinkarnasi. Kekuatan tubuh bulu emas jauh melampaui orang biasa. Meskipun bulu emas hanyalah praktisi martial spirit kelas 9, dalam hal kekuatan tubuhnya, itu sebanding dengan martial king kelas 9 biasa atau bahkan praktisi tahap martial king. Oleh karena itu, bahkan jika bulu emas tidak menggunakan api neraka, pria parubaya itu hanya bisa membela diri dari serangan bulu emas. Jika bukan karena perintah Luo Chen untuk membuatnya tetap hidup, pria parubaya itu akan dihancurkan sampai mati oleh bulu emas dengan tinjunya. Tidak lama kemudian, pria parubaya itu ditangkap oleh bulu emas dan dilemparkan ke kaki Luo Chen seperti anjing mati. Pada saat yang sama, tali menyala yang terbuat dari 9 Nether Flame terbang keluar dari ujung jari bulu emas dan mengikat pria parubaya itu, mencegahnya menyerang Luo Chen. Nak, bahkan jika kamu memiliki reputasi di Flowing Cloud Institution, menyinggung keluarga Xiao bukanlah keputusan yang bijaksana. Pria parubaya itu diikat oleh api yang dibentuk oleh 9 Nether Flame. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Luo Chen dan berkata dengan dingin. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Karena aku berani menyerangmu, aku tentu saja tidak takut menyinggung keluarga Xiao. Pada titik ini, Luo Chen tidak bisa tidak mengejek mereka. Dia dengan dingin mendengus. Selain itu, bukankah aku sudah lama menyinggung keluarga Xiaomu? Kultivasi 1 klik super system. Bab 521. Judul, harga yang menakjubkan untuk membayar kebencian yang mendalam. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Luo Chen, dia kehilangan kata-kata. Apa yang Luo Chen katakan adalah kebenaran. Dari Xiao Hen ke Xiao Li, dan kemudian ke pembunuh balai perburuan keluarga Xiao yang tewas di tangan Luo Chen, dapat dikatakan bahwa konflik antara Luo Chen dan keluarga Xiao telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Luo Chen menghancurkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, itu tidak akan mempengaruhi Luo Chen sama sekali. Saat ini, pria parubaya itu hanya bisa berharap seseorang dapat melarikan diri dari Kabupaten Changlan dan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di Kabupaten Changlan kepada keluarga Xiao di ibu kota, sehingga keluarga Xiao dapat membuat pengaturan untuk Luo Chen.
sebelumnya agar tidak menimbulkan masalah lagi. Selain itu, jika anggota keluarga lainnya dapat melarikan diri, mereka mungkin dapat mengambil beberapa barang penting dan mencegah barang-barang itu dihancurkan. Luo Chen melihat ekspresi pria paruh baya itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedikit kasihan, "Kamu seharusnya tidak mengharapkan orang lain untuk melarikan diri. Karena aku telah memutuskan untuk menyerang keluarga Xiaomu, aku secara alami akan membuat persiapan yang matang." Sebelum Luo Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, suara pertempuran bisa terdengar dari luar pintu. Pada saat yang sama, banyak aura yang menakjubkan naik ke udara. Bahkan pria parubaya yang berada di aula dapat dengan mudah mendengar mereka. Penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu. Saat dia mendengar teriakan itu, pria parubaya itu bereaksi. Dia melebarkan matanya dan menatap Luo Chen dengan tak percaya. Dia secara alami tahu tentang gerakan yang tidak biasa dari tentara Anwu dan pengawal rahasia Changlan, serta penjaga kota Kabupaten Changlan. Xiao Hen bahkan dengan yakin menebak bahwa orang-orang itu tidak ada di sini untuk keluarga Xiao. Namun, semua ini menunjukkan bahwa ini adalah plot mematikan terhadap pasukan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan. Xiao Hen, yang pingsan oleh pria parubaya, mendengar kata-kata Luo Chen segera setelah dia bangun. Matanya berguling dan dia pingsan lagi. Itu benar, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan tenang. Pengawal rahasia Changlan telah mengerahkan semua pasukan mereka di perkemahan mereka, termasuk tentara Anwu. Ini telah memberimu wajah yang cukup. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu masih tidak mau mempercayainya, dan dia meraung dengan suara rendah. Dari mana penduduk asli itu mendapatkan keberanian untuk menyerang kita? Bukan salah pria parubaya itu karena berpikir seperti ini. Itu karena keluarga Xiao sudah terbiasa dengan intimidasi di Kekaisaran Awan Terapung selama ini, dan orang-orang keluarga Xiao secara tidak sadar berpikir bahwa tidak ada yang berani berurusan dengan mereka. Terlepas dari keluarga Xiao sedikit menahan diri di ibu kota, anggota lain dari keluarga Xiao tidak bermoral dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di tempat lain di Kekaisaran. Kekuatan besar itu juga mewaspadai keberadaan keluarga Xiao, jadi mereka tidak berani mengeluh. Mereka hanya bisa memaksa gigi mereka keluar dan menelannya. Sebelumnya, ketika Xiao Hen diasingkan ke Kabupaten Changlan, dia mampu mendominasi seluruh kota kabupaten. Kekuatan besar di Kabupaten Changlan hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, pria parubaya itu secara alami tidak dapat memahami mengapa pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu berani terlibat dalam masalah ini. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada pria parubaya itu, "Ini sangat sederhana. Aku menukar sebotol pil terobos hambatan tingkat raja dengan bantuan penjaga rahasia Changlan. Bantu aku menyegel kota Kabupaten Changlan dan mencegah orang-orang Xiao keluarga dari melarikan diri." Pada titik ini, mata Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kedinginan. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Ini adalah kehormatan keluarga Xiao kamu untuk membuat aku membayar harga yang sangat mahal." Pil terobos hambatan tingkat raja? Ketika pria parubaya itu mendengar ini, kelopak matanya berkedut hebat. Dia secara alami tahu apa itu pil terobos hambatan tingkat raja. Dia juga tahu betapa berharganya sebotol pil terobos hambatan tingkat raja. Dan untuk berurusan dengan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan, Luo Chen sebenarnya bersedia mengeluarkan sebotol pil terobos hambatan tingkat raja sebagai harganya. Seberapa besar Luo Chen ini membenci keluarga Xiao? Kultivasi satu klik super system. Bab 522. Judul, situasinya jelas memaksa mereka ke situasi putus asa. Melihat ekspresi pria parubaya itu, Luo Chen bisa menebak apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak punya mood untuk menjawab pertanyaan pria parubaya itu. Melirik dingin ke pria parubaya itu, Luo Chen langsung berkata kepada bulu emas, bahwa mereka berdua keluar. Kedua orang ini masih berguna untuk saat ini. Awalnya, Luo Chen tidak berniat meninggalkan yang selamat untuk keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Namun, setelah melihat kekuatan gadis berbaju merah, Luo Chen berubah pikiran. Lagi pula, dengan bakat gadis berbaju merah, statusnya di keluarga Xiao seharusnya tidak terlalu rendah. Menambahkan pria parubaya yang bertanggung jawab atas keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, Luo Chen dapat menggunakan kedua pria ini untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Xiao dan mendapatkan beberapa manfaat dari keluarga Xiao. Bahkan jika dia mundur selangkah dan mengatakan bahwa Luo Chen tidak ingin dia muncul, dia benar-benar bisa melemparkan pria parubaya dan gadis berbaju merah ini kepada Ye Zhangle atau Wang Xi sebagai bantuan. Dengan dendam antara keluarga Wang dari Laut Utara, keluarga Floating Ridge Ye,
dan keluarga Xiao, Luo Chen percaya bahwa Ye Zhangle dan Wang Xi akan dengan senang hati menerima hadiah besar ini. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, bulu emas tidak ragu sama sekali. Itu membawa pria parubaya dan gadis berpakaian merah keluar dari aula. Luo Chen melihat ke kiri dan ke kanan, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao yang bersembunyi di aula, dia juga perlahan berjalan keluar dari aula utama. Pada saat yang sama, api perang telah menyala di luar keluarga Xiao. Di bawah komando rahasia Qi Jinsao, rumah Xiao telah dikepung oleh penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu saat Luo Chen dan Bulu Emas memasuki rumah Xiao. Saat Luo Chen dan Bulu Emas memasuki Xiao Mansion, penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu Army yang telah berbaring untuk menyergap di luar juga bergegas keluar dan mengepung Xiao Mansion sepenuhnya. Namun, pada saat itu, perhatian semua orang di Xiao Mansion terfokus pada Luo Chen dan Bulu Emas, jadi mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Setelah Luo Chen dan Bulu Emas memasuki aula utama, ketika keluarga Xiao mencoba melarikan diri dari rumah Xiao, dia menemukan bahwa rumah Xiao telah sepenuhnya diblokir. Namun, saat itu sudah terlambat. Keluarga Xiao yang mengetahui bahwa pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu sedang mengepung rumah Xiao dibunuh oleh para ahli tentara Anwu dan pengawal rahasia Changlan bahkan sebelum dia bisa melapor kepada mereka. Kemudian, pria parubaya itu memerintahkan para ahli keluarga Xiao untuk membawa murid-murid keluarga Xiao menjauh dari rumah Xiao, tetapi mereka juga dihentikan oleh penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu. Kedua belah pihak menggunakan wilayah luar Xiao Mansion sebagai medan perang dan memulai pertarungan sengit. Tentara Anwu dan penjaga rahasia Changlan adalah eksistensi teratas di Kabupaten Changlan, jadi kekuatan mereka tidak bisa diabaikan. Meskipun pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak kecil, selain dari pria parubaya yang ditangkap oleh Bulu Emas, yang terkuat di antara mereka hanyalah Martial Ancestor kelas 9. Di hadapan tentara Anwu dan penjaga rahasia Changlan yang siap bertarung, tidak ada dari mereka yang cocok untuk mereka. Segera, pertempuran satu sisi telah terjadi. Keluarga Xiao dengan cepat dipisahkan oleh penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu, dan dikalahkan satu persatu. Selama proses ini, anggota keluarga Xiao ditangkap atau dibunuh. Tidak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri dengan sukses. Luo Chen, yang baru saja keluar dari aula utama Xiao Mansion, tidak merasa terkejut ketika melihat situasinya. Bagaimanapun, keluarga Xiao di Kabupaten Changlan didukung oleh reputasi keluarga Xiao dan pria parubaya yang ditangkap oleh Bulu Emas. Sekarang pria parubaya itu ditangkap oleh Bulu Emas, dan reputasi keluarga Xiao telah kehilangan pengaruhnya. Orang-orang dari Xiao Mansion secara alami tidak akan cocok dengan penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu. Kultivasi satu klik super system. Bab 523. Judul, Luo Chen telah memutuskan untuk membentuk hubungan baik dengan Martial Sovereign peringkat 7. Ketika pria parubaya yang dibawa oleh Bulu Emas melihat adegan ini, dia benar-benar menyemburkan seteguk darah. Penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam, dan dia pingsan. Gadis berpakaian merah juga tidak lebih baik. Ketika dia melihat keluarga Xiao dibawa oleh penjaga rahasia Changlan, dia merasakan hal yang sama. Dan, tentara Anwu telah bergandengan tangan untuk menangkap keluarga Xiao dan membunuh keluarga Xiao. Wajah gadis berbaju merah menjadi pucat, dan ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang barbar dari Kabupaten Changlan ini bisa membuat mereka menyerang bisnis keluarga Xiao di Kabupaten Changlan hanya dengan meminjam sebotol pil terobos hambatan tingkat raja. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang tindakan mendominasi keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Bahkan kabupaten harus menurunkan sikap mereka dan memperlakukannya dengan hormat. Namun, kelompok penduduk asli ini berani melawan keluarga Xiao hanya karena sebotol pil terobos hambatan tingkat raja. Apakah mereka tidak takut dengan balas dendam keluarga Xiao di ibu kota? Kabupaten Changlan belaka, di depan keluarga Xiao dari ibu kota, itu bukan apa-apa. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi pria parubaya dan gadis berpakaian merah. Matanya tertuju pada medan perang terdekat, mencegah keluarga Xiao dari diam-diam melarikan diri dari Xiao Mansion selama pertempuran yang kacau. Namun, tentara Anwu dan penjaga rahasia Changlan jauh lebih elit daripada yang dibayangkan Luo Chen. Meskipun banyak murid keluarga Xiao mencoba melarikan diri, mereka semua dihentikan oleh para praktisi pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu. Mereka telah melakukan apa yang telah dijanjikan Qi Jinsao. Tidak ada satupun nyamuk yang bisa melarikan diri dari Xiao Mansion. Pertempuran berakhir tidak lama kemudian. Semua orang di Xiao Mansion termasuk para pelayan dihentikan.
Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari Xiao Mansion. Kota Kabupaten Changlan juga disegel oleh pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu. Terlepas dari keluarga Xiao yang tidak berada di Kabupaten Changlan karena beberapa hal, semua kekuatan besar lainnya di Kabupaten Changlan, termasuk keluarga Xiao, benar-benar musnah. Setelah pertempuran di Xiao Mansion berakhir, Qi Jinsao berjalan keluar dari kerumunan. Dia membawa niat membunuh yang keras, dan jubah perangnya telah diwarnai merah oleh darah. Dia kemudian berkata kepada Luo Chen, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Komandan." Luo Chen mengangguk pada Qi Jinsao dan berkata dengan ekspresi serius. Qi Jinsao telah berkontribusi banyak dalam pertempuran, dan Luo Chen telah melihat semua ini. Selama pertempuran di Xiao Mansion, Qi Jinsao telah membunuh tidak kurang dari 5 ahli keluarga Xiao. Faktanya, jika bukan karena Qi Jinsao membunuh para ahli keluarga Xiao dalam sekejap, pertempuran di Xiao Mansion akan berlangsung selama beberapa waktu sebelum berakhir. Selain pertempuran di Xiao Mansion, itu adalah Qi Jinsao yang telah memerintahkan pengepungan Xiao Mansion, termasuk menyegel kota Kabupaten Changlan untuk mencegah keluarga Xiao yang berada di kota Kabupaten Changlan melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa Qi Jinsao telah berkontribusi banyak dalam menangkap keluarga Xiao dalam satu gerakan. Dia merenung sejenak. Luo Chen memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan botol porselen yang indah dari cincin semesta dan diam-diam memasukkannya ke tangan Qi Jinsao. Komandan Qi telah melakukan banyak upaya kali ini. Botol pil pengumpul energi ini dibuat olehku ketika aku bosan. Ini dapat membantu Komandan Qi menerobos ke tahap martial sovereign lebih awal. Qi Jinsao telah menunjukkan kultivasi martial ancestor kelas 5 selama pertempuran. Dengan bantuan formasi pertempuran dan beberapa teknik aneh, Qi Jinsao mampu membunuh praktisi martial ancestor kelas 9 dengan mudah. Luo Chen telah memberikan botol energi mengumpulkan pil ini ke Qi Jinsao sebagai bentuk niat baik, dan dia ingin memenangkan Qi Jinsao terlebih dahulu. Kultivasi satu klik super system. Bab 524. Judul, itu adalah godaan mengejutkan yang sulit ditolak. Bagaimanapun, Luo Chen telah menghancurkan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Dia pasti akan mengatur keluarga Luo untuk mengambil alih beberapa properti mereka. Namun, Luo Chen tidak mungkin tinggal di Kabupaten Changlan sepanjang waktu, termasuk Luo Xiao. Setelah kehancuran keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, banyak properti mereka telah dikosongkan. Dengan sepotong daging gemuk di depan mereka, mustahil bagi kekuatan besar lainnya di Kabupaten Changlan untuk tidak tergoda. Ketika Luo Chen dan Luo Xiao berada di Kabupaten Changlan, mereka secara alami dapat mengintimidasi kekuatan besar lainnya dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, jika Luo Chen dan Luo Xiao meninggalkan Kabupaten Changlan, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada kekuatan besar lainnya yang diam-diam akan menyerang keluarga Luo. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi bisnis yang menguntungkan bagi Luo Chen untuk mengikat Qi Jinsao, komandan penjaga rahasia Changlan, ke dalam kereta perangnya. Adapun sebotol pil pengumpul energi, itu diperoleh oleh Ye Zhangle dan yang lainnya dalam warisan keluarga Luo. Ye Zhangle dan yang lainnya baru saja memberikannya kepada Luo Chen. Luo Chen secara alami tidak akan tertarik dengan pil semacam ini. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang alkemis jenius. Dengan teknik pemurnian pil yang dia miliki, serta pengalaman pemurnian pil dan mantra pil kondensasi Qi yang ditinggalkan oleh alkemis kelas 9, Luo Chen dapat dengan mudah membuat pil pengumpulan energi yang memiliki efek obat yang ekstrim. Oleh karena itu, pil pengumpul energi di tangannya hanya bisa digunakan sebagai hadiah. Qi Jinsao secara alami bisa menebak apa yang dipikirkan Luo Chen, tapi dia tidak menolak. Itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen. Bagaimanapun, bakat Luo Chen jelas bagi semua orang. Ketika dia pertama kali melihat Luo Chen di luar kota Lingyun, Luo Chen hanyalah seorang martial ancestor kelas 7. Itu hanya 4 bulan, dan Luo Chen sudah menjadi tahap martial spirit kelas 5. Qi Jinsao belum pernah mendengar tentang kecepatan pertumbuhan seperti itu, apalagi melihatnya. Bahkan Ratu Phoenix, yang namanya mengguncang dunia, mungkin tidak memiliki kecepatan pertumbuhan seperti itu. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Ratu Phoenix lahir di Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa kultivasi dimulai ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Persis seperti itu, Ratu Phoenix menerobos ke Grandmaster bawaan dan naik ke tahap martial spirit setelah dia berusia 7 tahun. Bahkan jika Ratu Phoenix tidak dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan kultivasi selama periode waktu ini,
Ratu Phoenix yang legendaris masih menghabiskan setidaknya 3 tahun untuk menerobos ke tahap Martial Spirit dari Martial Spirit. Dan Luo Chen hanya menggunakan 4 bulan untuk menerobos ke Grandmaster, lalu ke Martial Spirit, dan kemudian ke Martial Spirit. Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan bakat semacam ini? Selain itu, selain bakat kultivasi Luo Chen yang luar biasa, jenius Jalan Pil juga di luar imajinasi orang biasa. Sebelum dia memasuki Flowing Cloud Institution, Luo Chen sudah mampu memurnikan pil darah dingin yang legendaris. Meskipun itu hanya pil darah dingin kelas 3, kerumitan meramunya tidak kurang dari beberapa pil kelas 7. Sekarang, setelah 4 bulan, apakah jenius Jalan Pil Luo Chen mengalami peningkatan? Sulit untuk dikatakan, tetapi menurut apa yang dia dengar dari Jian Chen, dia tahu bahwa Luo Chen telah menyebabkan sensasi di Flowing Cloud Institution setelah dia memasuki Flowing Cloud Institution. Dia memiliki hubungan yang baik dengan seorang jenius, Qi Jin Zhao. Hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, Qi Jin Zhao secara alami tidak akan menolak niat baik Luo Chen. Selanjutnya, dalam sudut pandang Qi Jin Zhao, mengingat status Luo Chen sebagai jenius Jalan Pil, bagaimana mungkin pil yang dia ambil dari Luo Chen menjadi barang biasa? Oleh karena itu, apakah itu demi keuntungan saat ini atau untuk investasi masa depan, Qi Jin Zhao tidak punya alasan untuk menolak niat baik Luo Chen. Kultivasi 1 klik super system. Bab 525. Judul, misi selesai kembali dengan hadiah penuh. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat Qi Jin Zhao menerima pil pengumpul Yuan. Dia melihat sekeliling pada keluarga Xiao yang ditangkap oleh penjaga rahasia Changlan dan tentara Anwu. Dia berkata kepada Qi Jin Zhao, aku harus menyusahkan Komandan Qi untuk menjaga orang-orang ini untuk aku selama 2 hari ke depan. Seseorang akan datang ke Kabupaten Changlan untuk berurusan dengan mereka dalam 2 hari. Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa Changlan penjaga rahasia dan tentara Anwu akan menangkap begitu banyak orang hidup-hidup. Namun, ini bukan masalah besar bagi Luo Chen. Paling-paling dia akan mengirim orang-orang ini ke keluarga Ye dari Floating Ridge atau keluarga Wang di Laut Utara. Luo Chen percaya bahwa kedua keluarga akan dengan senang hati menerima sekelompok keluarga Xiao ini. Qi Jin Zhao mengangguk dan tidak menolak tawaran itu. Tempat tinggal penjaga rahasia Changlan masih cukup kosong, dan ada banyak kursi kosong di penjara. Bukan masalah besar jika murid-murid keluarga Xiao ini dikurung selama 1 atau 2 hari. Bulu Emas, kamu tinggal di sini dan bantu Komandan Qi dalam mengawasi keluarga Xiao ini. Selain itu, ketika Paman He mengirim orang-orangnya ke kota Kabupaten Changlan, aku akan melakukan perjalanan kembali ke akademi. Luo Chen berbalik dan menginstruksikan Bulu Emas. Tuan, jangan khawatir. Bulu Emas mengangguk ketika mendengar ini dan berkata dengan serius, tidak satupun dari anggota keluarga Xiao ini yang akan pergi. Luo Chen melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan langsung ke kediaman Jian Chen. Hanya ada satu formasi teleportasi di Kabupaten Changlan yang mengarah ke Flowing Cloud Institution, yang merupakan panduan Flowing Cloud Institution yang dipimpin oleh Jian Chen. Setelah Luo Chen meninggalkan Xiao Mansion, Bulu Emas dan Qi Jin Zhao juga memerintahkan pengawal rahasia Changlan dan tentara Anwu untuk mengawal orang-orang keluarga Xiao ke stasiun penjaga Changlan. Setelah berjalan agak jauh, sosok Luo Chen melintas dan dia berubah menjadi gang kosong. Dia kemudian memerintahkan sistem dalam pikirannya, sistem, kirimkan misi batas waktu. Sebelum Luo Chen menyelesaikan kata-katanya, suara prompt sistem terdengar di benaknya, selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan misi batas waktu, menekan keluarga Xiao. Karena tuan rumah berhasil menghancurkan semua kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tingkat penyelesaian misi batas waktu dianggap rata-rata. Hadiah, 5 energi asal dan 1 kesempatan untuk memahami Dao. Ketika dia mendengar suara prompt system, Luo Chen melengkungkan bibirnya dengan jijik. Hadiah misi batas waktu kali ini benar-benar tidak dianggap murah hati. Dibandingkan dengan gaya sistem yang biasa, hadiah kali ini bahkan bisa dikatakan pelit. Dari sini, dapat dilihat betapa tidak berharganya pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dalam sistem. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia sedikit terdiam. Namun, Luo Chen juga tahu bahwa hadiah terbesar untuk menghancurkan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan bukanlah hadiah sistem. Itu adalah manfaat yang diperoleh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan setelah dieliminasi. Dengan bantuan Qi Jin Zhao dan bantuan penjaga rahasia Changlan, serta Bulu Emas, keluarga Luo dapat dengan mudah mengambil alih wilayah keluarga Xiao setelah tersingkir.
Panen ini bahkan lebih berharga daripada pil terobos hambatan tingkat raja dan pil pengumpul energi yang diberikan Luo Chen kepada mereka. Belum lagi pukulan yang diderita keluarga Xiao dalam insiden ini, serta hilangnya reputasi mereka, serta fakta bahwa Luo Chen telah memberikan martial sovereign kelas 9 keluarga Xiao, gadis berpakaian merah, dan banyak lagi anggota lain dari keluarga Xiao ke keluarga Ye dari Floating Ridge atau keluarga Wang dari Laut Utara, mereka masih bisa mendapatkan banyak hadiah dari kedua keluarga itu. Oleh karena itu, meskipun hadiah untuk misi ini tidak banyak, Luo Chen sebenarnya mendapatkan banyak hadiah. Dalam arti tertentu, bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah kembali dengan panen yang melimpah.